Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold itu sendiri. Dan kita mau update juga untuk OI data ya di hari Jumat ini teman-teman gitu. Jadi ini adalah hari terakhir perdagangan di minggu ini ya teman-teman ya gitu. Dan kalau kita lihat untuk gold sendiri kemarin dia sempat drop ya kurang lebih ke level harga 2537 ya. Kemudian dia lanjut naik lagi ya, dia rebound dari level ini, rebound naik lagi ke 2576 teman-teman gitu. Nah, untuk hari ini pun kalau kita lihat dia melanjutkan drop again ya, dia pullback dari level 2576 yang dimana ini adalah area resistance ya untuk gold itu sendiri. Dan dia dengan lowest point dia untuk saat ini ada di 2554.8 teman-teman gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini kemarin kita ada bahas juga ya untuk gold ini sendiri. Kalau mau ngebuy ya minimal kita tunggu dia pullback ya atau rebound di atas level 2545 sampai 2553 teman-teman gitu. Nah, ini kan dia drop nih ya. Drop nyari liquidity ya, ini sebagai liquidity sweep ya. After that dia naik lagi. Nah, kuncinya itu ada di sini teman-teman. Kuncinya ada di sini gitu. Jadi kenapa itu saya bilang itu sebagai kunci ya, karena posisinya ini kalau kita perhatikan ya, dia kan udah sweep nih ya dari bawah ke atas gitu kan. Terus dia breakout di sini, kemudian dia lanjut naik. Nah, ini dia retest. Retest ini kalau kita lihat di M15 ya, ini kita pakai M15. Ini ada Marubozu ya, Marubozu yang cukup sempurna ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebagai acuan untuk entry dengan SL di bawah Marubozu ini teman-teman gitu. Nah, ini juga saya sudah bilang ke kalian di video update kemarin ya, kalau misalkan in case dia breakout dan nggak sampai ke level kedua ini ya di 2527 sampai 2518, kita tunggu dia sampai pullback dulu naik ke atas ya, baru begitu dia closing udah di atas 2553. Nah, di retest baru kita entry lagi gitu teman-teman. Jadi itu lebih, bahasa itu lebih aman. Memang terasa seperti ketinggalan ya, tapi ketinggalan itu malah sebenarnya lebih menakar ya resiko yang kita punya gitu, ketimbang kita ngambil di sini nih ya. Terus kita nggak tahu nih, memang harga turun dan kemudian dia pullback gitu ya, masa rebound ya ke level harga yang lebih tinggi. Dan pastinya kita juga akan dapat level harga yang lebih rendah nih ya dari layer-layer kita yang ada di sini ya teman-teman ya gitu. Tapi resikonya sampai mana ya? Resikonya kita nggak tahu nih, bisa dia turun dulu ke sini baru naik lagi gitu teman-teman. Nah, syukur-syukur kalau equity kita kuat gitu dan kita money managementnya kuat ya, mungkin kita akan selamat. Tapi kalau misalkan in case money management kita nggak kuat dan equity kita terbatas gitu ya teman-teman ya, ini akan menimbulkan MC terlebih dahulu sebelum harga pullback gitu teman-teman. Jadi sebelum trading kita harus kenalin dulu ya resiko kita mau semana dan risk yang bisa kita terima itu semana. Itu penting banget gitu teman-teman. Oke, makanya kalau misalkan saya buat zona nih ya, saya buat zona ini kan ada dua zona, contoh ya 1 2 gitu ya. Nah, zona-zona ini misalkan pada saat dia breakout dan nggak sampai sini terus dia ada pullback ya, kita kalau mau nge-buy lagi tunggu dia masuk dulu, breakout dulu di atas zona ya, baru kita masuk ancang-ancang untuk buy, nanti SL di bawah zona lagi teman-teman gitu. Itu lebih aman gitu ya. Itu bahasa itu secara resiko kita lebih terukur dan ketakar ya, mau sampai mana gitu kan. Dan juga secara setup juga masuk dengan alasan yang buy yang lebih logis gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi sebenarnya itu kalian tentukan sendiri maunya bagaimana gitu. Kalau saya kan cuma sebagai seorang analis ya di sini ya, walaupun saya juga seorang pemain juga gitu teman-teman ya, tapi tetap saya nggak bisa mengatur kalian tuh maunya gimana gitu. Tetap diri kalian sendiri yang bisa mengatur gitu. Nggak mungkin juga saya maksa kalian, oh kalian itu nonton channel saya berarti harus ikutin cara main saya, enggak juga gitu teman-teman. Oke, jadi itu kalian yang mengatur maunya gimana dan enaknya bagaimana gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalau dia sekarang sih masih bermain di dalam range ya untuk gold itu sendiri. Sebenarnya banyak yang komen udah saatnya buy ya, dan juga saya lihat juga ada banyak ngomong di internet ya, kayak di beberapa analis juga bilangnya buy segala macam. Tapi kalau saya lihat untuk saat ini momentum kita untuk nge-buy itu masih agak kurang gitu. Cuma memang
kita bisa manfaatin zona-zona yang sudah kita buat di sini ya, 1 2 ya sampai 3 bawah sini itu untuk jadikan sebagai zona buy kita gitu. Dengan ya tadi resiko kita tetap kita harus ukur gitu. Jangan orang-orang pada bilang buy terus kalian FOMO buy ya kan, naik yang penting buy dulu nih yang, karena yang lain semua pada bilang buy nanti jadi buy terakhirnya gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu FOMO gitu, dan jangan terlalu overconfidence ya di dalam market itu sendiri gitu. Banyak orang yang MC ya karena mereka trading dengan hope atau harapan gitu. Ya, sedangkan kalau kita trading dengan setup ya dan juga resiko yang sudah terukur ya, di dalam setup itu pasti sudah ada yang namanya money management, risk management kita ya kan, SOP trading kita yang sebenarnya kita buat nih supaya menjaga akun kita dan rekening kita tetap sehat gitu teman-teman. Kita harus mulai menormalisasi nih ya. Jangan kalau udah SO, kalau udah dekat SL kita geser. Udah dekat SL nih, misalkan kita entry di sini, SL di sini, begitu harga masuk sini ya kan udah dekat SL nih. Tapi kan sini masih ada nih ya low-nya, ya udah kita geser ke low-nya sini, ke SL-nya. Terus kita tambah lagi layer gitu kan. Nanti udah nyampe sini, terus kita lihat oh ya ini harga kayaknya udah turun dalam banget nih gitu ya. Terus kita tambah lagi nih, geser ke sini ya, itu geser terus aja kita sampai akhirnya dana kita udah mau tipis ya, udah mendekatin MC, terus kita top up lagi ya kan, geser lagi SL-nya, top up lagi dengan harapan dia akan naik jebret suatu saat nanti. Itu namanya adalah harapan gitu teman-teman. Sedangkan di dalam market itu tidak mengenal yang namanya harapan gitu, karena di market ini banyak kepentingan elit global yang memang yang cuma bisa diatur oleh mereka teman-teman. Kalau kita sebagai retail trader, kita melawan market ya, itu sama kita melawan arus besar ya di dalam lautan luas gitu. Jadi kita sebagai ikan ya, kecil banget nih ya, kecil banget nih ya, melawan arus ini, dan itu nggak akan kuat teman-teman gitu. Makanya kita harus batasin juga area kita sampai mana. Itu yang penting, yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, terutama di kondisi-kondisi yang akhir-akhir ini tuh sangat-sangat, menurut saya tuh sangat cukup kacau gitu teman-teman ya gitu. Oke, nah jadinya saya banyakkan berceramah nih di video ini teman-teman ya, karena memang pergerakannya nggak banyak perubahan ya untuk saat ini gitu teman-teman ya gitu. Oke, nah kemudian untuk OI data ya, ini karena ada yang DM saya juga mengenai OI data, jadi saya buatkan untuk OI datanya. Tapi kita mau lihat dulu untuk bagian open zone, opennya ya. Nah untuk opennya itu hari ini ada di 2566, berarti kita ambil di 2565 teman-teman ya. 2565 di sini. Oke, di bawah 2565, nah ini ada 2550 ya. Kemudian 2540, 2530. Kemudian di 2510 sebagai level terendahnya dia gitu teman-teman, dan 2520 teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang banyakkan dia ngambil angka genap ya kalau untuk hari ini, dan di atas 2565 itu ada 2575 ya, kemudian 2585, 2590 sampai 2600 lagi gitu teman-teman ya. Ini adalah target lowest pointnya dia, sedangkan ini target highest pointnya dia untuk hari ini gitu ya. Sekali lagi cukup harus sekali ingat juga ini hari Jumat, jadi harus hati-hati gitu teman-teman. Oke, nah kemudian ya ini untuk OI data. Kalau untuk news hari ini udah saya share juga di channel Telegram ya. Jadi untuk news hari ini ada retail sales ya dari USD di jam 20.30 ya. Nih retail sales dari USD, kemudian ada industrial production di sini ya di jam 21.15, dan ada business inventory. Sebenarnya kalau untuk yang jam 9 sama jam 10 itu bukan news yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan itu adalah di jam 20.30 nanti, yaitu adalah retail sales ya teman-teman ya gitu. Kalau kita lihat memang masih agak minus untuk retail sales ya, tapi memang ada sedikit perkembangan ya, sedikit push dari market atau sedikit koreksi dari market, cuma memang nggak banyak banget perubahannya teman-teman gitu ya. Untuk retail sales monthly ya Oktober juga terjadi penurunan dari 0,4 ke 0,3 gitu, tapi kan
Kalau kita lihat kemarin CPI juga stagnan ya, kemudian PPI mulai meningkat. Harusnya juga untuk retail sales ini ya, karena demand sama supply itu meningkat, harusnya ini ada perbaikan juga, harusnya gitu teman-teman. Oke, lalu kita mau bahas mengenai DXY. Oke, jadi ini untuk indeks dolar. Jadi indeks dolar ini dia reject tepat di harga 100 berapa ini? Indeks dolar ini 106.72 kalau di sini ya. Tapi kalau saya cek di broker yang lain ya, itu di 107. Coba kita cek di broker yang lain. Nah, ini teman-teman. Nah, ini untuk indeks dolar dia reject di 107 ya, 107 pas gitu teman-teman. Nah, saat ini terpantau dia ada sedikit koreksi di time frame kecil atau intraday. Di sini ada sedikit koreksi dan mengalami penurunan ya. Dan tapi kalau kita lihat untuk 4 hours sama 1 day atau daily candle itu masih uptrend gitu teman-teman, atau bahasa itu masih bisa menunjukkan kenaikannya lagi gitu teman-teman. Dan ini bisa dikatakan koreksi secara normal karena semua udah overbought juga teman-teman gitu. Paling koreksi terdekat dia saat ini kalau di sini untuk daily itu di 106.4, lalu terjauhnya dia untuk saat ini ada di level harga 105.87 gitu. Tapi kalau kita mau ambil ya, saya lebih suka pakai Fibo sebenarnya. Jadi kita ambil dari sini ke sini. Ya, jadi langsung aja kita pakai Fibo di sini biar kita nggak menerka-nerka. Langsung 50 golden ratio sampai sini. Nah, ini ada range koreksi ya dia. 105.62 sampai 104.88. Ini juga bertepatan dengan hype yang kemarin di breakout oleh DXY itu sendiri teman-teman. Dan terdekat dia itu ada di 23.6, itu di 106.38, lalu untuk sedangnya itu ada di 38.2, itu 105.96 gitu teman-teman. Nah, koreksi DXY ini juga nanti akan berdampak ke pair XAU ya, XAU kemudian Euro ya kan, sama GBP USD itu akan rebound kembali, karena memang kalau kita lihat Euro itu juga sudah berada di level support monthly ya. Jadi cukup menarik juga kalau kita masang setup buy lagi untuk Euro itu sendiri teman-teman gitu. Ya cuma bisa beberapa pip lah ngambilnya, cuma kan lumayan ya gitu teman-teman ya gitu. Oke. Ya, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan pada kalian. Jadi untuk gold memang masih potensi untuk koreksi ya. Koreksinya itu nanti, ini kan dia sudah turun beberapa hari juga ya gitu ya. Koreksiannya itu nanti kalau kita lihat bisa targeting ke sini 1 2 ya sampai 2600 sana gitu ya, 2600-an masih bisa gitu teman-teman gitu. Tapi untuk hari ini kayaknya kalau kita ngomongin koreksi yang terdekat itu bisa ke level harga 2590 sampai 2995 teman-teman gitu. Itu kalau kenaikan terdekatnya dia gitu. Oke. Ya, jadi itu ya yang ingin saya sampaikan untuk kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian juga ya, membantu kalian dalam analisa sehari-hari. Ini bukan ajakan untuk jual atau beli di dalam suatu pair ya kan, tapi ini adalah POV saya yang saya bagikan kepada kalian semua. Oh ya, saya mau kasih tahu juga kalian semua, kalau untuk program project baru dari Jurnal Trading ID ya, itu sudah mulai selesai saya susun ya, jadi akan saya mulai aplikasikan dan juga mulai akan saya sebarkan kepada kalian semua gitu teman-teman. Oke, ini pengganti premium sebenarnya, dengan harapan akan lebih baik lagi ke depannya dan bisa membantu kalian juga, itulah pokoknya teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.